Halo, assalamualaikum. Selamat datang di YouTube channel Vlog Bunda Anissa. Aku ucapkan terima kasih banyak buat para subscriberku dan buat teman-teman yang baru saja menemukan channel YouTubeku. Salam kenal dari aku. Perkenalkan, namaku Bunda Anissa. Jangan lupa untuk dukungannya ya teman-teman dengan cara like video ini dan juga subscribe. Di sini aku akan membagikan kegiatanku sebagai ibu rumah tangga. Nah, di sini aku itu membagikan kegiatan beres-beres rumah, kemudian juga memasak, dan kegiatan ibu rumah tangga seperti biasanya ya teman-teman. Kegiatanku pagi ini aku awali dengan melipat pakaian. Tadi aku juga sudah bikin kopi, terus juga bikin teh dan bikin susu seperti biasanya ya teman-teman. Karena di rumah ini tuh kita seleranya beda ya teman-teman. Ada yang minumnya kopi, terus juga kalau aku sendiri tuh suka bikin susu ya teman-teman. Dan ada juga yang suka minum teh. Jadinya kita bikin minuman itu beda-beda gitu ya. Dan ini aku lanjut melipat pakaian yang berserakan. Ini tuh pakaian kemarin sore yang udah kering, terus aku angkatin gitu di jemuran. Nah, karena sudah capek ya, seharian kita itu sebagai ibu rumah tangga beraktivitas terus gitu ya teman-teman. Jadinya pakainya itu nggak aku lipetin langsung, itu aku biarin aja gitu ya di kasur gitu ya teman-teman. Karena tadi malam aku juga nggak tidur di kamar ini. Jadinya di sini tuh buat tempat pakaian gitu ya teman-teman. Nah, aku biarin aja karena memang kalau lagi capek itu bawaannya pengen tidur gitu ya teman-teman. Jadinya pagi hari itu aku sudah seger kembali gitu. Kalau semalam itu kita nggak kurang tidur gitu ya teman-teman. Jadinya mau aktivitas apa aja itu enak gitu ya. Kalau bangun pagi terus juga kondisi badan kita itu sudah segar, istirahat kita cukup kayak gitu ya. Nah, itu pasti mood kita juga baik ya teman-teman. Semoga saja videoku ini bisa menghibur dan juga memberikan semangat untuk teman-teman menjalankan aktivitas di hari ini ya teman-teman. Nah, kita itu pagi-pagi pasti enaknya itu nyantai gitu ya, main HP gitu ya. Tapi kalau kita itu cuma nyantai, main HP terus, nah pekerjaan rumah juga bakalan keteteran ya. Jadinya kita harus fokus ya teman-teman. Kita beri waktu, misalkan di pagi hari itu kita buka sosmed, buka WA maupun apa saja itu ya teman-teman. Itu mungkin sekitar 30 menitan sambil kita ngopi, ngeteh ataupun minum susu kayak gitu ya. Habis itu ya kita beraktivitas seperti biasanya ya teman-teman. Kalau kita main HP terus pasti pekerjaan rumah juga nggak bakalan ada habisnya ya teman-teman. Karena malah kalau kita tinggal main HP itu pekerjaan rumah jadi numpuk-numpuk gitu ya. Nah, kita harus batasi juga untuk diri sendiri. Terkadang itu sulit ya teman-teman. Kalau kita batasi buat anak-anak itu mungkin kitanya bisa ngatur ya teman-teman. Cuma kalau kita batasi untuk diri kita sendiri itu biasanya kita itu sulit untuk melakukannya ya teman-teman. Nah, ini aku tuh coba kalau pagi-pagi itu menjalankan aktivitas ya, kayak beres-beres rumah ataupun masak. Terus juga kalau misalkan ada pakaian kotor itu kita cuci pakaian dulu kayak gitu ya teman-teman. Jadi pekerjaan rumah itu disambi-sambi dan biar cepat selesainya kayak gitu. Nah, kalau pekerjaan rumah itu udah selesai, kita bebas ya teman-teman mau main HP berapa jam, mau kita itu ngapain aja itu pasti udah tenang banget gitu ya. Apalagi kalau kita sudah masak ya teman-teman. Biasanya kan anak pulang sekolah itu langsung makan, atau kalau suami makan siang kayak gitu udah ada makanan, itu pasti udah tenang gitu ya teman-teman. Nah, kayak merapikan rumah itu bisa nomor 2 ya teman-teman, kalau makanan itu sudah ada kayak gitu. Apalagi kalau di keluargaku itu pagi-pagi pasti kita itu selalu sarapan pakai nasi. Jadinya pagi itu aku sudah masak nasi terlebih dahulu. Terus biasanya aku itu bikin telur dadar atau telur ceplok.
Atau mungkin di kulkas itu aku sering nyetok kayak ayam ungkep gitu ya teman-teman. Jadinya tinggal goreng terus bikin sambal atau bikin tumis-tumisan kayak gitu ya teman-teman. Jadinya pagi itu sudah siap gitu ya untuk sarapan, terus kita menjalankan aktivitas seperti biasanya kayak gini ya. Nah, kalau udah sarapan itu menjalankan aktivitas apa saja, badan kita itu nggak lemes gitu ya teman-teman. Jadi tetap kuat menjalankan pekerjaan rumah kayak gini ya. Apalagi kalau ibu rumah tangga itu pekerjaannya nggak ada habisnya ya teman-teman. Jadinya kita itu harus banyak-banyak mengkonsumsi makanan yang bergizi kayak gitu ya teman-teman. Jadi harus seimbang gitu ya antara protein hewani, itu juga ada sayuran kayak gitu ya. Apalagi anak aku itu masa-masa pertumbuhan gitu ya teman-teman. Jadinya juga kita harus masak setiap hari. Aku itu lebih suka masak sendiri kayak gitu ya. Jadinya kita itu bisa menyesuaikan selera gitu ya teman-teman. Apalagi di rumah itu banyak yang doyan masakan pedas gitu ya. Jadinya aku itu paling boros juga untuk pemakaian cabai ya teman-teman. Nah, selesai aku itu melipati pakaian yang tadi itu berserakan ya. Di sini biar makin rapi, untuk spraynya itu aku pasang kembali ya teman-teman. Nah, nanti kalau sudah dipakai pasti berantakan lagi dan seterusnya ya. Jadi sebagai ibu rumah tangga juga harus besar ya kesabaran kita ya teman-teman. Selanjutnya di sini aku itu pergi ke dapur. Nah, udah disambut dengan cucian yang numpuk di wastafel. Terus juga kondisi dapur aku juga masih berantakan ya. Nah, ini kalau kita itu nggak gercep cepet-cepet buat dirapiin, dicuci, ini nanti bakal datang lagi gitu ya teman-teman, yang akhirnya nanti numpuk dan kita sendiri yang capek ya. Jadinya sewaktu masih sedikit, di sini aku cuci-cuci dulu ya. Ini juga wastafelnya kecil ya teman-teman. Kalau ada cucian sedikit aja pasti udah numpuk gitu ya kelihatannya. Ini tuh ada gelas, terus juga ada panci bekas bikin sarapan tadi pagi ya teman-teman. Pagi tadi aku itu bikin sarapan nasi goreng terus sama telur rebus gitu ya. Dan ada juga aku goreng kerupuk ya teman-teman sebagai pelengkapnya. Nah, ini aku nanti rencananya siang itu mau pergi ya teman-teman. Jadinya ini aku langsung aja mau gerak cepat buat beres-beres rumah. Jadinya kalau ditinggal pergi rumahnya itu udah beres gitu ya teman-teman. Biasanya kalau sudah perjalanan jauh itu aku capek ya teman-teman. Nyampe rumah itu pengen istirahat, terus pengen rebahan gitu ya. Pokoknya nyantai gitu ya teman-teman. Nah, jadinya nggak pusing mikirin pekerjaan rumah lagi. Terus biasanya kalau pergi gitu, biasanya aku itu jajan di luar ya teman-teman. Jadinya aku masak itu nggak banyak ya, cuma buat sarapan. Terus ada sisa sedikit, itu aku nanti mau goreng ayam aja ya teman-teman. Dan ini juga aku cuci-cuci juga untuk panci ya teman-teman. Dan memang untuk tempat panci itu di bawah sini ya. Itu aku tutupi pakai gorden kolong dapur kayak gini ya teman-teman, biar nggak kelihatan berantakan gitu ya. Padahal tuh isinya ya seperti panci kayak gini ya teman-teman. Ada panci, ada baskom kayak gitu ya. Soalnya tempatnya itu gak muat teman-teman kalau aku taruh di dalam almari. Apalagi di sini almari kaca aku itu isinya itu cuma dikit ya teman-teman. Ada kayak gelas gitu ya, kayak piring, itu aku masukin ke dalam almari kaca. Terus ini juga ya teman-teman, kalau habis nyuci itu pasti kotor gitu ya wastafelnya, jadi harus disikat-sikat, terus juga harus dielap-elap kayak gitu ya. Nah, untuk kotoran sisa makanan itu memang aku kumpulin di bawah ya. Itu aku gunakan buat makan ternak gitu ya teman-teman. Karena hari ini juga libur ya untuk anak aku, jadinya nanti kita mau jalan-jalan bareng gitu ya teman-teman. Tapi aku itu paling males kalau pas keluar itu cuacanya panas gitu ya teman-teman.
Jadinya bukan kayak jalan-jalan sih ya teman-teman, gak bisa menikmati suasana kalau cuacanya itu terlalu panas gitu ya. Nah nanti sih aku rencananya mau keluar itu jalan-jalan sekitar jam 2-an gitu ya teman-teman. Terus ini juga aku buka si gorden jendela biar dari luar itu kita bisa dapat cahaya gitu ya teman-teman, dan ruangannya jadi terlihat terang gitu. Nah lanjut aku juga mau sapu-sapu tipis-tipis gitu ya teman-teman. Kadang itu ada kayak bekas apa ya yang jatuh dari atas itu ya teman-teman. Pokoknya kayak ada kerikil gitu ya teman-teman yang jatuh dari atas kayak gitu ya. Jadinya lantainya itu kotor gitu ya. Apalagi ini keramiknya itu putih ya teman-teman, jadinya kelihatan banget gitu. Terus juga kayak di sela-sela kulkas gini ya teman-teman, itu kalau nggak dibersihin itu kotor gitu ya, karena nggak kelihatan juga ya, karena tempatnya itu tersembunyi di samping kulkas ini ya teman-teman. Nah ini aku sapu itu banyak kotorannya yang sudah numpuk di sini, dan itu kadang juga kita itu jarang gitu ya, nggak tiap hari nyapu sampai ke sela-sela gitu ya teman-teman. Kalau pas lagi inget aja itu baru dibersihkan gitu ya teman-teman. Kalau cuma buat sapu-sapu aja itu pasti cepet ya teman-teman, gak sampai 20 menit itu sudah selesai. Karena rumah aku juga gak begitu luas ya teman-teman, cuma ada 3 kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, dan dapur gitu ya. Terus aku gulung aja ini untuk si karpetnya, karena di bawahnya itu biasanya kotor ya teman-teman. Terus ini juga cuma aku sapu-sapu aja dan gak aku pel, karena kemarin sore itu udah selesai aku pel gitu ya teman-teman. Dan ini tuh kelihatan banget ya teman-teman kalau kotorannya itu memang banyak. Pokoknya harus tetap semangat mengerjakan pekerjaan rumah ya teman-teman, karena pekerjaan rumah itu memang tidak ada habisnya ya teman-teman. Jadi kita harus mengerjakannya dengan sabar, dengan ikhlas kayak gitu ya. Kita itu jangan sering-sering mengeluh ya teman-teman. Pokoknya kita kerjakan saja sebisa kita kayak gitu ya teman-teman. Dan ini aku sudah selesai sapu-sapunya, terus juga untuk karpetnya di sini mau aku kembalikan seperti semula. Biasanya di sini bisa buat santai sambil minum kopi ataupun buat rebahan kayak gitu ya teman-teman. Dan ini aku juga rapikan sedikit gitu ya, di atas almari itu berantakan banget ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih banyak kalian sudah menonton videoku sampai selesai. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.